Padahal 2009 itu kan di generasi 11 cuma 3 ya. Cuman ada Michi, Katy sama Chelsea. Cuma 3. Terus ditambah 2010-nya itu Gendis. Tapi Elin 2007 itu kayak ngikut anak-anak 2009-2010 ini gitu loh. Harus ditemenin gitu loh. Dia harus ada temannya buat showroom. Kalau enggak dia enggak mau showroom gitu loh. Elin itu sedikit berbeda ataupun ada perubahan ketika dia potong rambut ya. Dia juga lebih sering foto-foto gitu loh. Kalau kalian lihat, kalian perhatiin Elin tuh suka foto-foto. Dan juga Elin itu suka upload TikTok, terutama dance. Dan gue suka video-video dance-nya Elin. Apa ya, kayak satisfying aja gitu loh ngelihat dance-nya Elin. Halo semua, balik lagi bareng gue dari gue di sini, dan kali ini kembali lagi di episode Birthday Girl, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun di hari ini, di mana hari ini 9 April 2024 itu ada yang berulang tahun. Lebih tepatnya lahir di 9 April 2007, yaitu adalah Celine Stefani alias Elin, yang berulang tahun ke 17 tahun. Jadi Sweet 17, selamat ulang tahun buat Elin ya. Sweet 17 adalah salah satu umur yang spesial ya bagi banyak orang di dunia, terutama Indonesia. Itu spesial banget 17 tahun karena memang itu adalah titik balik dari seorang gue masih bisa bilang itu remaja ya. Ya itu titik balik dari anak-anak remaja lah. Remaja akhir, dari remaja awal ke remaja akhir ya. 17 tahun, karena di 17 tahun kan kita bakal dapet namanya tanda pengenal ya. KTP, kita bisa buat SIM juga. Dan kalau kata Kristi sama Azizi, 17 tahun udah bisa masuk penjara. Celine Stefani alias Elin ini adalah member generasi 11 atau trainee generasi 11, yang dimana ini adalah video pertama gua bahas trainee. Ini adalah birthday girl pertama yang gua bahas trainee. Jadi selama ini kan gua bahas beberapa video sebelumnya itu bahas member semua, karena memang kebetulan yang berulang tahun tuh member. Dan baru di episode kali ini di 9 April itu generasi 11 pertama yang masuk di Birthday Girl, sekaligus trainee pertama yang masuk di Birthday Girl. Jadi komposisinya atau susunan videonya sedikit berbeda karena tidak ada birthday t-shirt. Jadi nggak ada birthday t-shirt. Jadi gue akan kasih gambaran membernya aja, gambaran membernya, fakta-fakta soal membernya, apa yang gue lihat dari seorang member ini, ya apa yang gue lihat dari seorang Celine Stefani atau Elin, dan juga mungkin apa sih yang bisa buat orang-orang tuh suka dengan Elin gitu. Itu yang akan dibahas, lalu langsung lompat ke proyekan fanbase dan udah itu aja. Jadi nggak ada birthday t-shirtnya karena belum ada kesempatan untuk birthday t-shirt. Dan untuk trainee memang gue masih batasin di generasi 11 aja, generasi 12-nya masih belum, karena gue masih perlu mengenal lagi generasi 12 itu seperti apa. Karena masih belum tahu nih beberapa gitu kan, keunikannya apa sih yang menjadi nilai lebihnya, karena takutnya gue cuma tahu beberapa, sisanya gue nggak begitu tahu, jadi yang nggak bagus hasilnya gitu kan. Jadi gue harus lebih tahu lagi. Mungkin gue harus nunggu sampai mereka punya account live stream ya. Sampai mereka punya account live stream, entah itu showroom ataupun IDN live. Dan ketika mereka sudah sering live, mungkin gue bisa lebih tahu membernya atau trainee generasi 12 itu seperti apa. Jadi kita mulai di generasi 11 dulu ya. Celine Stefani alias Elin, lahir di 9 April 2007, 17 tahun umurnya sekarang. Tapi dengan image yang dia bawakan itu tidak seperti 17 tahun. Ya, gue sering lupa kalau dia itu kelahiran 2007. Gue selalu ingat kalau dia itu kayak 2009. Padahal 2009 itu kan di generasi 11 cuma 3 ya. Cuman ada Michi, Katy sama Chelsea. Cuma 3. Terus ditambah 2010-nya itu Gendis. Tapi Elin 2007 itu kayak ngikut anak-anak 2009-2010 ini gitu loh. Secara image yang dia bawakan atau image yang muncul dari diri dia, itulah image seorang anak yang kalem, polos, pemalu gitu loh. Itu yang ada, itu yang gue lihat sekarang dari seorang Elin. Ya mungkin image ini tuh bukan yang memang mau dia bawakan, cuma memang belum aja dia ketemu image yang tepat buat dia bawakan gitu loh.
belum nemu nih persona apa yang mau dia bawakan di JKT48 gitu kan. Jadinya ya memang dia masih perlu banyak explore, dia masih mau cari tahu gitu loh, apa sih yang memang buat orang-orang tuh tertarik gitu dari dia. Itu yang masih dia cari. Tapi walaupun dia itu pemalu, kalem, kalau kata gue tadi ya polos, cuma itu akan berbeda ketika dia bareng sama teman-temannya di generasi 11. Teman segenerasinya itu dia akan menjadi sosok yang berbeda, dia akan menjadi sosok yang lebih bawel, ekspresif gitu ya. Ya terutama bawel ya. Itu Elin. Elin tuh kalau udah ketemu sama anak-anak segenerasinya, kayak misalkan dia tuh sering banget sekarang sama Dena Desi, terus juga kalau misalkan lagi sama Katy, sama Gendis, sama Michi juga, ya dia akan jadi lebih bawel, dia akan jadi lebih berisik, ya dia akan jadi lebih banyak omong, ya bawel banyak omong sama, jadi lebih apa ya? Jadi sosok yang berbeda lah ketika dia tuh bareng teman-teman segenerasinya. Cuma lagi-lagi kalau dia lagi bareng sama senior, member-member inti, udah gitu loh, sifat sifat pendiam, ya pendiamnya itu muncul lagi gitu loh, pendiam, pemalu gitu loh. Ya memang dia masih perlu adaptasi lagi untuk masalah kepedeannya ini gitu loh. Cuma bukannya dia nggak berusaha, dia tuh berusaha untuk jadi lebih pede, dan itu yang keren dari Elin. Gue suka dia mau berusaha untuk jadi lebih pede, dia berusaha untuk jadi lebih gimana caranya dia itu tetap terlihat gitu loh di antara teman-teman yang lain. Dia tuh gimana caranya dia bisa berbaur dengan kakak-kakak seniornya gitu loh. Cuma ya memang masih proses gitu. Kita lihat aja terus gitu perkembangan anaknya, karena sebenarnya anak ini terus berkembang gitu. Terus berkembang untuk biar dia pertama menemukan persona yang tepat untuk dia, terus juga berkembang untuk jadi lebih baik. Yang pasti untuk perkembangan yang gue lihat itu adalah pertama showroom ya. Kalau kalian tonton showroomnya Elin dulu, Elin tuh kayak harus ditemenin gitu loh. Dia harus ada temannya buat showroom. Kalau enggak dia nggak mau showroom gitu loh. Dia nggak tahu mau ngapain kalau showroom sendiri gitu kan. Dia harus ada temannya, ada teman ngobrolnya gitu. Kalau awal-awal showroom generasi 11 ada tahun lalu ya. Terus sekarang itu dia udah pede, udah mau, udah bisa showroom sendiri. Dia tahu mau ngapain, dia tahu harus seperti apa menanggapi orang-orang gitu kan. Dia bisa menyapa orang-orang juga. Ya dia udah tahu lah gimana caranya buat berinteraksi di live stream sendirian gitu, terutama di kosan ya. Sekarang tuh lebih suka di kosan, dan Ellen ini anak kos sekarang. Gua nggak tahu asal dia dari mana sebenarnya. Kemungkinan dia ini kayak kasus kayak situasinya Gita mungkin ya. Kayak kalau Eli kan memang dari kota yang jauh ya, kayak Gita, Lulu gitu lah, yang memang kalau mau PP pulang ke rumah tuh kejauhan, jadi ngekos. Nah mungkin Ellen juga sama gitu loh, situasinya. Jadi dia ngekos itu satu kos juga sama Dena Desi, dan kebetulan sama Indira juga. Jadi mereka berempat. Dan image-nya Ellen itu sedikit berbeda, ataupun ada perubahan ketika dia potong rambut ya. Ya, potong rambut jadi lebih pendek. Dia kan di awal-awal dia masuk rambutnya itu panjang. Ya, seperti yang ada di Kabesha-nya dia. Tapi semenjak dia potong rambut, dia jadi lebih lebih gimana cara jelasinnya? Dia lebih bersinar. Ya. Dia terlihat lebih lucu, ya kan? Terkadang juga jadi lebih dewasa gitu, gua. Karena memang kebetulan mukanya Ellen ini tuh lebih ke baby face ya. Jadi nggak terlihat kalau dia tuh sebenarnya sekarang 17 tahun. Gua kaget juga dia 17 tahun. Iya ya, 17 tahun. Anak-anak 2007 17 tahun. Gua
merasa kaget. Gue kayak apa gue salah hitung gitu ya, tanggal apa tahun sama 2024 kurang 2007 tuh apa ke 17, ternyata bener. Sampai mana tadi? Oh ya, potong rambut ya. Semenjak dia potong rambut tuh auranya jadi lebih keluar. Nah itu mungkin kata-kata yang tepat yang mau gue cari ya, auranya lebih keluar. Dan dia juga lebih sering foto-foto gitu loh. Kalau kalian lihat, kalian perhatiin, Elin tuh suka foto-foto, suka posting foto di Twitter, terutama di X. Dia suka foto selfie gitu, dan foto-fotonya bagus-bagus. Mungkin gue tampilin beberapa foto-fotonya Elin di X untuk gambarin kalau Elin tuh memang suka foto-foto. Defaultnya dia tuh kan lucu ya, defaultnya Elin tuh kan lucu. Cuma ketika dia foto, dia tuh bisa bukan gabungin, dia itu bisa image-nya antara lucu dan cantik di saat yang bersamaan. Tuh Elin mantap sekali. Dan gue ngeliat dia tuh bisa banget buat apa ya, jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, dia terus berusaha untuk gimana caranya dia itu bisa apa ya, pede. Dia tuh bisa dalam hal MC juga dia bisa lancar gitu kan. Celutukan-celutukannya juga mungkin jadi lebih tepat. Itu yang mau dicari tahu Elin gitu loh. Dia berusaha terus loh. Itu yang bagus dari dia. Dan juga Elin itu suka upload TikTok, terutama dance. Dan gue suka video-video dance-nya Elin. Apa ya, kayak satisfying aja gitu loh ngelihat dance-nya Elin. Ini anak mungkin memang keunggulannya di dance gitu untuk saat ini. Cuma dia memang mau juga berusaha untuk bisa di MC gitu. Dia nggak mau cuma di dance aja. Dia mau juga explore hal-hal lain, dan itu bagus dari Elin ya. Dance, gue mungkin akan tampil beberapa video-video dance-nya Elin di TikTok ya. Gue suka beberapa video yang gue suka. Terkadang juga nggak jarang kalau gue sampai bookmark video TikToknya Elin karena gue suka. Bagus gitu loh, bagus nih anak punya apa ya, sisi yang menarik lah di TikTok ya. Dan harus dikembangkan lagi, harus lebih sering di upload. Jangan takut untuk ngupload lah kalau Elin untuk video dance-nya di TikTok, karena menurut gue itu adalah powernya dia. Itu adalah salah satu powernya Elin, dan percayalah banyak orang yang suka. Ya paling nggak minimal ada satu, itu gue yang suka sama video TikToknya Elin ya. Dan juga Elin ini kalau misalkan dia lebih pede, lagi-lagi ya soal percaya diri, soal kepercayaan diri di stage terutama. Kalau dia bisa lebih kuatkan lagi image-nya untuk bukan kuatkan lagi image-nya, lebih ke menemukan image baru dan lebih percaya diri dan bawel terutama. Menurut gua itu bakal jadi salah satu titik baliknya Elin sih ke depannya. Dia akan jadi orang-orang tuh akan lebih tahu lah sosok Elin itu seperti apa. Itu yang harus dilakukan sama Elin ya terutama. Dan juga kalau misalkan dia lagi ada show, ada kemarin tuh ada variety show di Ramadan ya. Ya dia harusnya lebih hajar aja gitu loh, berinteraksi sama member-member inti ya. Iya, harusnya dia lebih cair untuk beberapa member gitu loh, kayak member generasi 8 sampai 10 lah. 8 sampai 10 tuh masih deket kan sama generasi 11, jadi masih aman lah kalau dibercandain gitu kan. Jangan takut gitu. Ya takut boleh, tapi jangan sampai takut banget untuk ngeluarin misalkan jokes ataupun ngeluarin statement perkataan gitu loh untuk kakaknya. Karena di saat di stage menurut gua ya ketika semua orang terhibur ya itu berhasil gitu loh. Kalau masih berada di bawah batasannya ya.
Ya, gitu. Jadi jangan terlalu mikirin kayak aduh takut bercandain siapa kemarin ya? Mau bercandain siapa sih yang barengan mereka di Elite Room gitu. Ya pokoknya dia hati-hati banget lah anaknya buat ngomong gitu. Coba kalau udah Aita kata ya, kalau udah Aita kata dia banyak yang banyak yang dia bercandain gitu kan. Dari mulai seluruh member generasi 11 ya udah dihajar aja gitu. Dan menurut gua ya dia harus lakukan hal yang sama ke member-member inti juga gitu loh. Mungkin dengan treatment yang berbeda. Itu yang harus dipelajari oleh Elin ya. Memang masih banyak yang harus dipelajari anak ini. Cuma gue percaya kalau dia bisa. Tuh. Kita bisa melihat bahwa banyak contoh yang mungkin seperti ini di masa lalu. Kalau gue ngelihatnya itu kayak di generasi 10 aja deh, nggak usah jauh-jauh ya. Generasi 10 itu gue ngelihat sosok Lin dulu kan nggak banyak gitu interaksi apa ataupun saut-sautannya dia, celutukannya dia ketika apa namanya MC gitu. Dan sekarang jadi host dari Elite Room. Bayangin, itu sebuah perubahan yang besar banget loh dari Lin. Dia awalnya terlihat kayak wah gimana ya cara buat masuk ke jokes-jokes kakaknya, gimana cara buat biar jadi lebih terlihat di MC terutama ataupun punya ciri khasnya bagaimana ya gitu. Dan sekarang setelah berbagai percobaan dia berhasil, dan di Banzai kemarin dia jadi salah satu member yang masuk top 10 dengan status sebagai member yang lucu saat MC gitu. Selain Ola ada Lin. Itu jadi Lin tuh udah ada di level itu gitu loh. Dia punya ciri khas di Jiko Shokai juga kan. Dan menurut gua Elin harus coba banyak hal, harus coba ini itu, mana yang cocok sama dia, mana yang kena juga sama fans. Itulah yang akan dibawakan sama dia gitu. Percaya sama proses selalu, karena banyak contohnya yang sudah terjadi di kakak seniornya gitu. Ya kita juga misalnya contohnya kayak Ella gitu. Ella pertama kali show itu seperti apa, Ella sekarang seperti apa, tadi contohnya Lin. Ya banyak lah contoh yang bisa dilihat dari kakak seniornya. Mungkin ya coba berbagai macam image juga boleh, karena mumpung masih trainee, coba aja semua hal, coba untuk menemukan mana yang cocok dengan Elinnya sendiri, dan juga mana yang cocok terhadap fans dan penontonnya. Dan selanjutnya itu ada proyekan dari fanbase, di mana proyekan fanbase kali ini itu adalah dari Celine Yours ya. Celine Yours. Kalau gitu mari kita lihat Twitter account atau X dari Celine Yours. Oke, gue udah buka Twitter account dari Celine Yours, fanbase-nya Elin ya. Kali ini sudah ada proyekannya, sudah ada profilnya, sudah ada bannernya, dan tema atau hashtag yang digunakan pada birthday Elin kali ini itu adalah hashtag Lavender Princess Journey. Ya, begitu langsung lihat aja. Gimana sih proyekannya ya. Oke, Lavender Princess Journey. Oke, gua klik. Ada di pin ya. Di sebuah taman lavender yang luas terlihat seorang gadis yang berjalan. Gadis itu berjalan sambil terlihat kagum. Ini kali pertama yang melihat lavender. Ia terus berjalan semakin dalam di taman lavender itu. Oke, hashtag ada dua, ada Lavender Princess Journey sama Bless Elin 17. Bless Elin 17 ya. Tanpa disadari gadis itu sudah berada di tengah taman bunga lavender. Ia terus berjalan sambil melihat sekitar hingga akhirnya ia tersadar bahwa ia tersesat. Seketika ia merasa cemas, gelisah, dan sangat ketakutan. Ia mematung di tengah kebun lavender yang luas, menyadari betapa besar dunia ini dan betapa banyak yang belum ia ketahui. Air matanya mulai mengalir dalam tangis sedih. Tiba-tiba muncul seekor kucing. Meong. Suara kucing itu menghentikan tangisan sang gadis. Mencoba menghiburnya, mereka berdua bermain sebentar, dan dengan kehadiran kucing itu, isak tangis gadis itu mereda. Tanpa aba-aba, kucing itu tiba-tiba berlari.
Gadis itu terkejut, namun dengan lembut ia mengenyek air mata. Kemudian tanpa ragu mengejar kucing itu. Kucing itu berusaha membimbingnya keluar dari kebun bunga lavender. Gadis itu tersenyum karena kucing tersebut berhasil menuntunnya keluar dari taman bunga lavender. Tapi saat hendak berterima kasih kepada kucing itu menghilang. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke rumahnya. Saat berada di rumah, ia merenung dan bersyukur karena ia baru melihat dunia yang luas. Awalnya ia merasa ragu, apakah dia bisa? Akhirnya ia meyakinkan diri sendiri dan berdoa agar diberi kekuatan menghadapi segala tantangan. Oke. Jadi temanya itu adalah sebuah taman bunga lavender ya. Kisah seorang anak yang ke taman bunga lavender dan dituntun oleh seekor kucing. Oke, bentar. Ya sudah hampir dipastikan kalau anak itu adalah Elin ya. Sang anak di cerita ini itu adalah Elin, dan tadi sudah juga di mention kalau taman bunga lavender itu adalah dunia yang luas. Jadi dia diperlihatkan dunia itu seperti apa gitu kan. Terus dia bertanya-tanya apakah dia bisa untuk menghadapin dunia ini gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah si kucingnya ini merepresentasikan siapa? Apakah merepresentasikan fans-fansnya Elin atau merepresentasikan hal lain gitu kan? Ya, gue masih belum nangkep kucingnya ini sebagai apa. Cuma ya konsep dari proyekan kali ini itu adalah bukan sebuah cerita yang berkelanjutan ya, yang kayak kemarin terakhir itu ada Flora ya. Ini lebih ke nangkep maknanya. Ada pesan yang mau disampaikan oleh Celine Yours gitu kan, dan dibuatlah sebuah konsep cerita singkat ini. Ya kan, ini pun sudah di-mention sama mereka tamat. Memang masih terbilang simple ya. Dan ini adalah kalau nggak salah proyekan kedua dari Celine Yours, karena Elin tuh sudah 2 kali ulang tahun di JKT48 kan. Dan ini adalah ulang tahun keduanya, 17 tahun. Dan karena dia masih trainee juga, jadi belum ada Seitan-sai, jadi ya hanya proyekan ini yang mewakili gitu kan untuk secara celebrationnya. Mungkin nanti bakal ada proyekan lain dari kakak Celine Yours yang offline-nya, entah itu dari display di stasiun-stasiun biasa seperti itu ya, atau banner atau apapun lah kegiatan yang mau dilakukan biasanya ada. Kalian bisa lihat aja, kalian bisa cek aja ke Twitter account Celine Yours. Dan untuk ngerayain ulang tahun Elin, gunakan hashtag Lavender Princess Journey. Oke. Ramein di seluruh platform sosial media. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk proyekan dari Celine Yours untuk merayakan ulang tahun ke-17-nya Elin. Kalau gitu kita kembali ke video birthday girl Elin. Itu dia untuk proyekan fanbase dari kakak Celine Yours dari fanbase-nya Elin. Ya, untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 tahunnya Elin. Jadi bagi kalian yang mau ngucapin ulang tahun buat Elin di Sweet 17-nya ini, silakan gunakan hashtag berikut. Ya, tag anaknya, tag Celine Yours juga, ramein di semua platform sosial media, terutama Twitter, Instagram, dan TikTok. Ya, kalian ramein, kalian ya mention anaknya, berikan ucapan ulang tahun dan harapan kalian, biar anaknya makin semangat juga untuk kedepannya. Ya, dan gak kerasa ya kalau anaknya udah 17 tahun gitu. Gue kayak masih gak bisa terima anak 17 tahun. Oh my god, anak 2007 udah 17 tahun. Ini kayaknya gue yang ketuaan sih. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, harapan gue adalah semoga Elin tuh bisa berkembang lebih lagi, karena gue percaya sama dia bisa buat jadi lebih baik lagi ya. Jangan menyerah, terus lakukan aja, coba terus ya, itu yang harus dipercayai sama Elin. Ya, itu aja mungkin untuk episode birthday girl dari Elin. Mungkin agak, kalau bahas train ini agak kurang ya, karena gak ada birthday t-shirtnya, kayak gregetan gue. Ya durasinya mungkin lebih pendek.
Dan untuk ini menjadi video pertama trainee ya, dan selanjutnya itu bakal ada trainee lagi ya, di 22 April, yaitu adalah Michelle Alexandra Michi yang berulang tahun juga nanti setelah lebaran. Jadi ini adalah video terakhir di bulan Ramadan ya. Kalau begitu kita ketemu lagi di setelah lebaran ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah mendengarkan atau telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bertiga selanjutnya tadi di 22 April ya. Kalau gitu gue Rodrigon pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.